Kita akan mulai. Data bisa disajikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama tabel, kemudian diagram. Diagram ini bisa dengan diagram batang, garis, kemudian diagram gambar, dan diagram lingkaran. Untuk penyajian data menggunakan tabel, kemana bisa terlihat anak-anak sudah bisa. Kemudian menggunakan diagram gambar, anak-anak juga sudah cukup bisa. Yang mungkin yang bingung hanya gambarnya ya. Nah, masalah gambar ini bisa anak-anak pakai dengan gambar mungkin lingkaran atau segitiga dan sebagainya yang bisa mewakili penyajian data yang ada. Kemudian kita nanti akan bahas diagram batang dan diagram garis, kita ulas sedikit, baru setelah itu diagram lingkaran. Kita mulai dengan diagram batang. Diagram batang ini langkah pertama adalah kita harus membuat dua sumbu yang saling tegak lurus dulu, yaitu sumbu X, sumbu yang mendatar atau horizontal, dan sumbu Y atau sumbu yang vertikal. Nah, kita ambil satu soal. Di sini ada dua kriteria di soalnya, nilai dan banyak siswa. Untuk kriteria nilai kita letakkan di sumbu X, kriteria banyak siswa kita letakkan di sumbu Y. Nah, yang harus anak-anak perhatikan adalah ini, pembuatan skalanya, pembuatan jarak antar angka yang ada di sumbu Y ini. Nah, kalau ini kebetulan kalau kita lihat di soalnya itu banyaknya siswa, jumlah angka terkecil adalah 2, angka terbesar adalah 9. Nah, kita pakai jarak antar angka ini 1. Jadi angka pertama kedua jaraknya 1, angka 2 ketika 1, dan seterusnya harus sama ya, usahakan sama supaya nanti bentuknya juga bagus, juga akan mudah dibaca. Nah, kemudian setelah itu nilai berapa? Yang terendah 4, yang tertinggi 10. Kita buat dari angka terendah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini akan lebih baik juga akan dibuat jarak yang sama antar angka 1 ke angka yang selanjutnya. Setelah itu tarik garis, kemudian buat gambar seperti batang, dan akhirnya jadilah seperti ini. Sama dengan diagram garis, juga sama. Skalanya juga diperhatikan, sama ya, membentuk sumbu X dan sumbu Y juga. Nah, kalau ini soalnya Bu Siska ambil dari halaman 153, kemudian gambarnya akan jadi seperti ini. Nah, ini mengapa kalau kita lihat skala antara diagram garis dan diagram batang tadi berbeda. Kalau ini antara 0 dan angka pertama itu jaraknya sangat jauh, sedangkan angka pertama dan kedua ini jaraknya teratur 3 terus. Nah, ini sebenarnya tujuannya adalah untuk untuk memperkecil gambar diagram. Nah, coba bayangkan kalau kita akan mulai dari angka 1. Nah, angka 1 di sini 0, 1 sampai 36. Nah, diagramnya akan sangat panjang. Untuk meringkas angka, jadi Bu Siska mulai dari angka 0 kemudian 15. Mengapa Bu Siska ambil 15, 18, 21 dan sebagainya? Kalau anak-anak lihat ini jaraknya 33 semua. Kita lihat datanya. Datanya ini ada data angkanya ada 15, 18, 27, 21 dan seterusnya. Ini adalah kelipatan 3 ya. Nah, makanya Bu Siska ambil angka 15. Ini semua kelipatan 3. 15, 18, 21 dan seterusnya. Nah, kemudian kita masukkan saja tadi 2005 sebanyak 15 mobil yang terjual. Nah, kemudian kita ambil titiknya di sini. Titik. Nah, dari titik-titik ini kita hubungkan dan akan membentuk sebuah garis. Nah, mengapa disebut diagram garis? Nah, karena ini akan membentuk satu pola garis tertentu. Lanjut ke diagram lingkaran. Nah, beberapa alat yang harus diperhatikan adalah
yang akan kita gunakan untuk membuat diagram lingkaran adalah satu. Nih ada ballpoint, pensil, kemudian jangka, dan Bu Siska pakai satu. Nih ada karet kucir ya ini ya. Nah, loh ini buat apa Bu yang 3 ini? Nah, misalnya anak-anak tidak punya jangka ya, tidak punya jangka di rumah. Anak-anak bisa pakai 3 benda ini. Ya, nanti akan Bu Siska contohkan cara pemakaiannya. Tadi ya ini ada 3, ada 4. Satu lagi, ini tadi busur untuk mengukur sudutnya nanti. Nah, ini misalnya tadi tidak ada jangka ya. Nah, kita pakai 3 benda ini. Kita buat titik pusatnya dulu, kemudian kita letakkan karet di sini. Usahakan titik pusatnya berada di karet ya, dalam karet. Kemudian kita pegang seperti ini. Nah, kalau sudah, kita ambil ujung karetnya. Nah, kita rentangkan seperti ini. Kemudian kita tarik. Nah, Mbak Lala tolong dipegangkan Mbak. Nah ya, kita tarik. Bu Siska minta bantuan Mbak Dik Lala ini. Nah seperti ini. Jadi lingkaran. Wow, seperti jangka ya. Bagus. Terima kasih Mbak Lala. Sudah selesai. Nah ini kalau anak-anak tidak punya jangka, bisa pakai 3 benda ini di rumah. Nah, ternyata bisa ya pakai benda di sekitar kita ya. Nah sudah. Kalau sudah, kita akan mulai mengukur. Kalau tadi mengukur, nih ya. Kalau mau mengukur sudut, kita buat garis dulu. Wah pas 3 ternyata. Baik, kita masuk ke soal ya, contoh soal ya. Nah ini contoh soal di sini adalah tidak jelas ya. Nah coba lihat. Kita mulai. Ini ada soal